Yang kami hormati mewakili Direktur Narkoba mewakili Bareskrim Bapak Brigadir Jenderal Polisi Heru Utomo. Yang kami hormati Kasubdit 1 Dijen Perhubungan Bapak Ramadan. Yang kami hormati Ibu Enen Saribangun, Koordinator Narkotika mewakili Kejaksaan Agung. Seluruh rekan-rekan sekalian, perwakilan penggiat, relawan, tokoh agama, dan anggota yang kami banggakan. Perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini telah memenuhi protokol kesehatan COVID-19 dan telah diswab atau memiliki surat kesehatan yang dibawa oleh masing-masing. Baik personil BNN, tamu undangan, dan rekan-rekan media. Tadi telah diambil swabnya. Di samping di belakang kami ada 7 orang tersangka. Mereka diberokol dan berpakaian oranye semua. Di depan kita juga terdapat BB yang sangat besar, dari kiri kanan ada sabu, ganja, dan MB4 Pinaka. Hal itu sebagai testimoni betapa berat berbahayanya luar biasanya narkotika ini dan menggunungnya barang bukti tersebut menjadi saksi determinasi dan kerja keras personil BNN-RI. Untuk tertib acara, press release dengan tata urus baik berikut: pembukaan oleh kami, 2 press release oleh KBNN-RI, 3 pengecekan narkotika oleh petugas lab BNN-RI, berikutnya tanya jawab, 5 adalah foto bersama para pejabat, 6 adalah simbolisme pemusnahan oleh pejabat, dan terakhir adalah penutup. Tiba berikutnya adalah acara kedua adalah press release oleh Kepala BNN-RI kepada Bapak Petrus Renard Golese. Kami persilahkan. Silakan Bapak. Yang saya hormati yang mewakili dari kementerian dan lembaga terkait, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Beliau ini adik saya dan bersama-sama terus, dia juga akademisian, Bapak Cerah Bangun. Jadi kalau kita sudah lihat Pak Cerah, berarti hari ini cerah, seperti cuaca pada saat ini. Yang mewakili Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kakor Polairut, Kepala BP POM, Jampidum Kejaksaan Agung, Dirjen Binfar dan Alkes, Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, ini teman saya satu lifting, Pak Utomo Heru, dulu pernah di BNN. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan, para pejabat utama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, para Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, lembaga swadaya masyarakat, saya lihat yang hadir pada saat ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, awak media, dan undangan. Kalau dari orang yang hadir atau yang ikut bersama pada pagi hari ini, kita sudah bisa lihat bahwa ada sinergitas antara kementerian lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam bersama-sama kita melakukan apa yang selalu saya kumandangkan, yaitu perang terhadap narkoba, war on drugs. Saya ucapkan selamat pagi, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita selalu bersyukur, mengucap syukur, dan tetap kita berdoa kepada Tuhan
Semoga kita dalam situasi yang masih dalam pandemi COVID-19 ini tetap diberikan kesehatan, dan juga saya juga berdoa untuk saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini untuk tetap diberikan kesehatan, karena perjalanan kita untuk fight harus kita lewati. Press release kali ini merupakan yang ke-7 dan pemusnahan barang bukti yang ke-8. Di mana tentunya kalau kita lihat BNN sebagai leading institution, kita tetap menunjukkan komitmen dalam bidang penanggulangan narkotika. Zero tolerance untuk narkotika. Dan ini saya minta untuk masing-masing saudara-saudara termasuk awak media yang hadir. Mari sama-sama kita tetap war on drugs, zero tolerance. Saya baru menghadiri the 7th ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter, AMMD, di mana BNN RI mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap berkomitmen dalam mewujudkan Asian terkait legalisasi ganja. Ini tetap menarik untuk disampaikan. Saya berterima kasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang kita bekerja sama, terutama dalam bidang operasi laut interdiksi. Beberapa hari lagi kita akan menghadiri atau kita akan juga mengikuti meeting tingkat internasional, dalam hal ini untuk Asian Interdiction, yang akan dihadiri oleh Direktur Interdiksi Badan Narkotika Nasional. Silakan berdiri Pak Rizal biar dilihat. Nah, ini Direktur Interdiksi ini, beliau berasal dari Bea Cukai. Hadirin yang berbahagia, pengungkapan narkotika dan dilanjutkan nantinya dengan pemusnahan barang bukti ini sekaligus merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban BNN RI kepada publik sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi apa yang kita lakukan ini mengikuti amanah undang-undang. Jumlah barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan berupa narkotika golongan 1, metamfetamin atau nama hariannya adalah syabu atau meth atau ice sebanyak 465.005,217 gram. Ganja seberat 113.710 gram. MB 4EN Pinaka, bahan baku tembakau gorila seberat 1.001,7 gram. Dalam pelaksanaannya tentunya tetap mengikuti standar operating prosedur, yaitu pengetesan, dan ini terbuka dan akan dilanjutkan dengan menggunakan alat yang seperti ada di situ. Saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian lembaga. Kenapa kita perlu bersama, bersinergi untuk melakukan penanggulangan narkotika. Karena narkotika ini adalah musuh yang berkepanjangan. Musuh yang harus kita berantas. Musuh yang akan mencederai masa depan generasi bangsa kita. Kita tahu bersama bahwa tingkat prevalensi di Indonesia ini masih tinggi.
Kemudian di dunia juga masih termasuk tinggi, walaupun untuk angka prevalensi kita di Indonesia itu lebih sedikit daripada tingkat rata-rata di dunia. Dan saya mengajak saudara-saudara yang hadir pada saat ini untuk tidak henti-hentinya melakukan perang terhadap narkotika, war on drugs, dan kita zero tolerance terhadap penyalahgunaan narkotika di Republik yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama selamatkan anak bangsa. Mari kita bersama-sama melindungi generasi kita ke depan. Salam Indonesia bersinar, bersih narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sama-sama kita serukan, saya minta semua hadir ini. Yang pakai masker pakai dulu, war on drugs bersama-sama. Dalam hitungan langsung 3 kita bersama-sama. 1, 2, 3, war on drugs. Kurang keras. 1, 2, 3. PLT Deputi berdiri kamu kurang keras kelihatannya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan duduk Bapak KBNN RI. Berikutnya adalah pengecekan narkotik oleh petugas lab BNN. Kepada Mbak Utari kami persilakan. Jangan ke depan dulu. Silakan tunjuk siapa yang mau, yang mana narkotiknya. Mbak Utari yang pimpin dulu. Ya. Selamat pagi Bapak Kepala BNN dan para undangan yang kami hormati. Kami dari Puslap Narkotika BNN akan melakukan pengujian kembali barang bukti yang ada di sini. Sebelumnya barang bukti ini sudah diuji di laboratorium dengan menggunakan instrumen yang lebih lengkap. Yang akan dilakukan di sini adalah pengujian color test atau uji untuk tes lapangan. Dari beberapa sampel ini akan kita sampling, silakan Bapak. Mau dipilih yang mana? Ambil lihat. Ditugaskan dari Kejaksaan Agung sebenarnya Ibu. Iya. Tinggal pilih Silakan untuk mendampingi. Untuk Fahmi. Nah itu dampingi Ibu Enden ya. Enden ya. Ibu Nen Sari Banon ya ini
itu biar didampingi ya, di fotonya biar bagus kameranya. Untuk barang bukti kristal akan kami uji menggunakan 3 reaksi. Yang pertama dengan reaksi Marquis. Jika kristal ini benar metamfetamina akan memberikan respon warna orange. Kok ada sama? Ya seperti ini. Ya, selanjutnya dengan reaksi Mendelin, jika benar metamfetamina responnya adalah berwarna hijau. Ya, bisa dilihat Bapak berubah jadi hijau. Yang terakhir dengan reaksi Simon. Reaksi Simon ini ada 2, Simon A dan Simon B. Respon positif untuk metamfetamina adalah berwarna biru. Ya, untuk barang bukti kristal yang kami uji semuanya benar metamfetamina. Selanjutnya untuk pemeriksaan ganja. Untuk pemeriksaan ganja kita menggunakan reagen fast blue. Responnya jika benar metamfetamina akan memberikan warna merah. Nanti tumpah. Untuk ganja menggunakan fast blue dan akan ditambahkan dengan menggunakan natrium hidroksida. Responnya akan berwarna merah jika benar ganja. Kalau dia tembakau atau yang lain tidak akan memberikan respon warna merah. Lagi. Ya bisa dilihat untuk ganja responnya benar berwarna merah. Akan akan ya. Susah. Kelihatan enggak? Nanti aja. Ya ini sedang live semua, beberapa TV live. Tolong, beberapa TV live, silakan. Iya demikian pemeriksaan untuk uji lapangan. Dari pemeriksaan bisa dipastikan kristal ini benar metamfetamina dan bahan daun ini benar merupakan ganja mengandung tetrahidrokannabinol. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pemusnahan. Terima kasih Bu Utari, terima kasih Bu Enen. Kombes Fahmi, terima kasih yang telah menemani Bu Nen. Berikutnya adalah acara tanya jawab kepada Bapak KBNN serta pejabat yang di depan untuk tampil di depan Pak. Silakan Pak. Silakan untuk Bapak. Untuk wartawan silakan yang hendak bertanya. Apa saja, silakan. Silakan ke depan Pak Tomo. Pak Sigit, jangan nutupi. Silakan wartawan tidak bertanya, ada mic-nya. Pak Sigit silakan. Ke belakang Ya, silakan. silakan Mbaknya ini Silakan. sebutkan dari mana kemudian dari media mana dan pertanyaannya. Silakan. Ini mic-nya Pak Sigit. Ada yang tanya itu. Ya, sekarang mic-nya Pak Puji aja. Pujo. Siap Pak. Ada Pak di belakang tuh. Pak Sigit itu mic-nya berikan. Berita 1 ya. Cek, oke. Selamat pagi Pak Golose, kita dari Berita 1 TV ingin bertanya, sebelumnya selamat atas pemusnahan kembali narkotika ini. Dan pertanyaannya adalah, ini berasal dari berapa kasus ya Pak? Dan kalau mungkin boleh dijelaskan dalam rentang berapa lama? Kemudian ini ada berapa tersangka yang terdiri dari beberapa daerah atau seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi ini adalah
beberapa kasus yang sudah ditangani karena ini nanti kemudian juga adalah hasil kerjasama bersama kita dari interdiksi antara BNN yang sudah saya katakan tadi sebagai untuk narkotika kita adalah leading institution, kemudian melakukan operasi interdiksi. Kita mempunyai satu direktorat. Direktoratnya bernama adalah Direktorat Interdiksi. Kemudian kita mempunyai juga apa yang disebut dengan Seaport Interdiction, Airport Interdiction, dan tergelar di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai Kepala BNN RI selalu dan tetap dengan komitmen untuk bersama-sama. Jadi bagaimana menjaga Indonesia ini dengan berbagai stakeholders yang ada. Jadi bukan hanya Badan Narkotika Nasional RI saja, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rekan-rekan yang terhormat dari Bea Cukai, dari Direktorat Jenderal Perhubungan, kemudian dari Mabes Polri sendiri, terutama dari Direktorat Narkotika, dari Kejaksaan untuk proses criminal justice system. Jadi bersama-sama, based on the law tentunya. Jadi selalu kita menerapkan equality before the law, kemudian proses-proses yang kita lakukan ini dari sekarang kalau kita lihat bahwa masuknya narkotika ini adalah lewat laut. Boleh dikatakan lebih dari 80% masuknya adalah lewat laut, dan operasi interdiksi ini kita lakukan secara bersama-sama dengan seluruh kementerian dan lembaga. Dan kita tidak boleh diam. Pada waktu kita melaksanakan operasi, kita lihat bahwa banyak juga contohnya seperti ini. Ini banyak yang sudah masuk dan didapat lagi di BNNP. Berarti di samping kita melakukan operasi, contohnya kita melakukan operasi dari Aceh, di Riau, di perbatasan dengan Malaysia. Barang seperti ini juga udah masuk ke wilayah ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, masuk ke wilayah timur Indonesia, NTB. Berarti kalau kita lihat, di samping yang sudah kita melakukan, ada juga yang lolos. Sehingga kita perlu melakukan operasi yang lain, yaitu bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, juga dengan stakeholders terkait. Ini 1 kilo seperti ini, harganya variatif. Semakin banyak semakin ke timur, semakin mahal. Di wilayah timur ini lebih daripada 3 juta 1 kilo seperti ini. 3 juta 1 gram, berarti 3 miliar. Itu 1 kilo. 3 juta 1 gram. Nah, kemudian kalau di Bali sekitar 1.6 1 gram, berarti 1,6 miliar 1 kilogram. Jakarta sekitar 1,5, variatif. Dilihat dari ini juga. Kalau kita lihat ini berasal dari Golden Triangle. Kalau yang ini, ini juga kemasannya aja, tapi ada yang dari Golden Crescent. Kalau yang bentuk seperti ini, coba, yang di dalam situ ya. Jadi ada dua sekarang yang selalu, dan kita rapatkan kemarin dengan
ASEAN itu berkaitan dengan, jadi kebetulan bahwa kita seperti saya sampaikan tadi mengikuti ministerial meeting dan bagaimana kita menghadapi terutama dari sekarang yang masuk banyak dari Golden Triangle juga dari Golden Crescent. Nah, kenapa melibatkan seluruh kementerian dan lembaga ini? Karena kita biar semesta sama-sama sehingga kita bisa meminimalisir. Dan kita sekarang dalam proses untuk melihat bagaimana prevalensi di masyarakat itu. Jadi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional ini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian juga mulai dari law enforcement dengan criminal justice system proses dari BNN sebagai penyidik. Kemudian kejaksaan dan pengadilan sampai kepada rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan monitor. Jadi bisa dibayangkan betapa complicatednya penanganan narkotika ini sampai dengan dikatakan selesai. Ini yang saya rasa perlu saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya. Tadi silakan. Ya. Silakan. Pak Okan mau nanya. Bukan cuma jalur belakang, mungkin jalur samping. Silakan. Ini mau nanya. Oh ini dari ini apa? Denis Pak. Kacamatanya kacamata war on drugs. Harus ngejreng ya Pak ya. Pak mau nanya Pak, kalau untuk kalangan artis pemusnahan narkobanya gimana ya Pak ya? Jadi kalau bicara artis ya, kalau BNN ini kan kita banyak menangani kepada sindikat, jaringan sindikat. Kemudian memang kalau kita ketahui bersama dari media, dari apa yang kita lihat, banyak artis yang menggunakan narkotika. Kenapa menggunakan narkotika? Karena ada satu yang membuat ini di narkotika adalah halusinogen. Dan kita tahu bersama kalau para artis yang menggunakan itu mungkin euforia dan sebagainya, tetapi salah satu yang mendorong adalah halusinogen. Ini yang harus diwaspadai dan tentunya dengan kita melakukan. Jadi kalau saya lihat banyak artis hanya sebagai pengguna. Jadi perlu juga diselamatkan. Tadi saya katakan apabila indikasinya bukan sebagai pengedar, bukan sebagai bandar, maka dilakukan rehabilitasi. Ini penting. Jadi kita ketahui bahwa di lembaga pemasyarakatan itu di kota-kota besar lebih dari 70%. Tapi banyaknya pengguna. Sehingga kita sekarang lagi menerapkan kebijakan bagaimana pengguna itu bisa kita lihat dengan adanya namanya tim asesmen terpadu melibatkan kementerian dan lembaga. Kemudian bagaimana kita menyelamatkan mereka. Sehingga bukan sebagai pengguna lagi, dia bisa berubah menjadi layaknya biasa kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ini tidak gampang. Karena juga ada stimulan dari barang ini. Pertanyaan saya, Mbak pernah coba apa enggak? Hah? Pernah, oke. Berarti sudah lewat dari proses rehabilitasi. Rehabilitasi itu ada dua. Rehabilitasi medik atau kesehatan sama rehabilitasi sosial. Mbak ini udah lewati rehabilitasi sosial berarti. Gimana? Masih ada lagi? Pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya. Berikutnya adalah. Mungkin ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak? Silakan kalau. Ibu? Ya cukup. Dari Berikutnya adalah acara foto bersama.
Bapak foto bersama mungkin untuk ini Pak. Yang siap. Ya, yang megang itu. Ambil ambil. Ayo. Apa? Pegang barang bukti. Iya, pakai ini sarung tangan, Pak. Sarung tangan. Ya, silakan wartawan pakai kamera panjang ya. Diangkat dulu, diangkat. Angkat biar fotonya bagus. Angkat aja. Angkat. Kabelnya. Udah. Nah, udah samping. Ya. Pakai glove ya. Nanti ada sabunnya. Sarung tangan. Nah, pakai mbaknya. Nah. Oke. Tutup bersama. Ya, silakan. Silakan untuk pegang semampunya Pak, jangan keberatan. Yuk, untuk wartawan 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Berikutnya adalah pemusnahan, simbolisme pemusnahan kepada petugas untuk segera diatur. Ditarik itu untuk pembatasnya, untuk mempermudah jalan, silakan. Ya. Mesin sudah hidup, disiapkan. Silakan kepada Pak K, Pak Sedar Bangun, Pak Heru Tomo, Ibu Enen, Pak Yasir, silakan. Ini mbaknya. Foto-foto aja. Dirubah kamera. Coba dirubah kameranya. Dani.
Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun terakhir. Kakak perempuan namanya Uni, seumuran namanya Sejawat. Selesai sudah pemusnahan ini, semoga memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang udah dibuka sini ya? Iya, udah nggak apa-apa lah. Kawan aku, saya ngasih tahu. Dua lagi, Bu.